Wadah gundule. Iki mulai Bedone aku ono iki ne. Tapi dia pengennya film gitu. Aku bilang, wah aku ketantang juga gitu. Bikin film dari album. Gue pikir, wah ini oke banget nih buat mainan gitu kan. Nafsuku berbisik, segerakan aku untuk miliki dan nikmatimu malam ini. Tetapi Tuhanku memanggil namaku, nama serat membara yang mulai kuasai jiwa. 3 film PH Gengsi yang ada di GoPlay Indie. Kalian bisa install GoPlay, terus bisa ditonton, review. Nanti ada Mysterious Box spesial bulan film nasional PH Gengsi 2021 untuk kalian yang beruntung. Jazz, Arti teman. teman. Selamat datang kembali penduduk planet bumi yang tercinta. Masih di channel saya. Kami. Wadah gundule. Iki mulai Bedone aku ono iki ne. Ono jambule. Di segmen kali ini kita masih intinya dengan PH Gengsi dan karya-karyanya. PH Gengsi itu sebenarnya masnya ketua atau apa ini di sini? Di sini ini masnya menjabat sebagai apa ini? Ya, kami dari Mas Kiki kampus, ini UKM kampus. Oh. Saya ketua UKM-nya. Ini UKM kampus. Bukan. Oh, tak kira serius. Bukan. Kelompok audiovisual. Kelompok audiovisual. Kebetulan saya yang gagas. Ya Berarti udah, ketua-ketuanya enggak ada. nggak ada lah. Nggak ada. Tapi berapa orang itu isinya PH Gengsi? Kalau Berapa orang macam-macam sih, tergantung proyeknya. Oh. Klip, Maksudnya aktif. film. Yang aktif di Beda-beda. dalam Yang aktif di dalam paling tiga orang. 3 orang. 3 orang. Kantornya di mana PH Gengsi? Kantornya di Dunia Maya. Kalau masalah karya ya Mas Kiki ya, PH Gengsi itu udah menghasilkan berapa karya toh? Yang kemarin kan udah Ani dan Waktu yang Mundur. Itu Oke. Salah Ya. satunya kan. Mm. Jadi yang pertama kali banget sih video klip Oh, video klip. malah. video klip ada nama band Trippin' Walls, itu dari Bali. Waktu itu mereka ada tour ke sini, Mm-mm. terus kebetulan manajernya kenal, sekalian diangkutin tuh. Mau nggak gitu? Oh ya, ayo sikat lah gitu. Itu karya pertamanya itu 2018. 2018. Itu baru kemudian video klip lagi Asta Kosala, band folk dari Solo. Baru film Fans Club, itu film pendek pertama, Fans Club. Oh, berarti berawal dari video klip. Video klip. Memang basicnya aku bikin video sih. Kalau film untuk film sendiri udah berapa film yang Film berarti udah 4 4 ya? Fans Club, lalu Ani. kemudian Ani dan Waktu yang Mundur, Rockstar Wingit, yang terakhir rilis di pandemi kemarin ini 2020, Rumah Bita. Rumah Bita. Oke, Mbak Indra ya. Ya, sutradaranya. Istri Anda sendiri ya. Iya. Ya. Oke, kita langsung bahas tentang salah satu film di PH Gengsi yang tadi disebutkan. Rumah Bita. Rockstar Wingit. Ya, Rockstar Wingit. Rockstar Wingit. Ya, Kebetulan Mas Kiki sebagai sutradaranya ya. sutradara, Dan produser. produser dan Ya, sutradara dan produser lah. Yang lainnya ada orangnya lagi. ngedit
Ngedit enggak? Enggak ya. Ngedit. Aku kemarin lihatnya itu mungkin bisa dibilang 5 hari yang lalu. Ya. Ya. Di GoPlay. Ya. GoPlay, lihat di GoPlay ya. Jujur aku kan suka film horor, Mas. Heeh. Contoh pocong ya. Contoh aku takut sama pocong, tapi aku suka untuk lihat. Terus aku kan pertama lihat kok anak putih-putih ya apa kan. Lah, pertanyaanku pertama mungkin itu apa tuh sebenarnya itu? Lah, iya, ini mungkin nggak penting pertanyaan tapi buat aku penting ini. Buatku penting juga Ya. itu. Buatku penting juga. Itu apa? Sosok pocong kayak atau sosok hantu imajinasi Mas Kiki sendiri atau itu hantu band-band atau apa itu? Jadi kalau dari awalnya sebenarnya ada sebelum sampai ke filmnya ya. Ya. Jadi ada solis Jogja, namanya Jazz. Dia akan merilis album kedua. Judul albumnya Oh, ya. 18 plus. Nah waktu itu Mas Jazz nawarin bikin video promo gitu. Tapi Mas Jazz nggak mau video promo yang hanya apa ya kayak semacam slideshow dan potongan lagu gitu. Itu rata-rata kan itu tuh di YouTube gitu, gambar piringan hitam muter atau kaset muter gitu. Itu enggak gitu. Tapi dia pengennya film gitu. Gue bilang wah aku ketantang juga gitu. Bikin film dari album. Gue pikir wah ini oke banget nih buat mainan gitu kan. Udah ngobrol tiktokan sama Mas Jazz, bikin TikTokan? skrip. Tiktokan tuh maksudnya kita tektokan Oh, gitu iya, loh. Sering tiktokan. sering diskusi kayak Oh, gitu-gitu. Tak kira Bukan ini TikTok joget-joget ya gila. Jamet. Awalnya itu terus ya udah bikin skrip terus Mas Jazz nih. Dia kan orangnya ini banget ya, apa? Wingit tuh bahasa Indonesianya apa sih? Ngedeni, Angker ya? angker. Angker gitu kan. Nih Mas Jazz nih percaya banget yang kayak gitu-gituan itu loh. Otomatis aku jadinya kebawa ya karena dalam frameworknya dia gitu. Ya udah gitu. Berarti ini otomatis filmnya horor. Horor-hororan lah ya gitu. Awalnya tuh itu gitu kan terus ditarik apa garis besar dari album gitu kan soal perjalanan spiritual dan angker-angkeran itu. Makanya muncullah karakter semacam putih-putih itu tadi loh. Awalnya Berarti tuh itu intinya runtutannya. buatan lah ya. Buatan. Tapi terinspirasi dari hantu apa Mas itu Mas? Buat Sebenarnya terinspirasi dari ini apa? Film Nabi itu loh. Kan dia nggak pernah kelihatan mukanya tuh, nggak boleh kelihatan Oh, mukanya tuh. iya, jadi sinar. Nah, kayak gitu loh, Kenapa kayak nggak pakai sinar-sinar sinar itu? Wah, pakai sinar-sinar ntar anu banget deh. Maksudnya dikira Nabi beneran gitu Oh, loh. iya, Takut iya, maksudnya siap. kita kan pemahamannya masih cetek ya. Takutnya itu dipercaya malah bahaya gitu. Jadinya dibikin imitasi yang kasar gitu. Itu. Berarti malah gini maksudnya gini. Kenapa kok Rockstar Wingit Mas? Maksudnya aku jujur aku kan lihat film itu ini komedi atau horor maksudnya atau komedi horor atau gitu hasilnya. Kalau kamu nangkepnya apa? Komedi horor mungkin. Ya udah itu berarti komedi horor itu. Ini kan di situ banyak jokes Jogja Mas ya. Iya, Sedangkan Mas Kiki kan dari Jakarta basicnya toh. ya. Lah itu gimana cara Mas Kiki buat skrip dengan jokes Jogja? Basically Padahal Mas kan orang Jakarta. ya benar. Karena aku bikin skripnya kan sama Mas Jazz. Oh. Mas Jazz kan putra Kota Gede kalau nggak salah. Kota Gede ya? Ah itu. Sebelah Ningrat dari ini. Oh iya. Sebelah Karaton. Wah, Itu. jadi deg-degan aku ya. Makanya maksudnya jokes itu udah garis besar Mas Jazz. Aku hanya menjahitnya saja. Oke. Dengan adegan-adegan. Kayak sing mama kayak apa? Bukos kuwi. Ibu kos. Weh, kontrakan balik kontrakan. Tapi kalau aku melihat Mas, aku penyuka Mistik. ora Nirvana. Oke, Nirvana gila. Aku malah bayanganku pertama ngene, aku lihat si hantu ini mungkin terinspirasi dari konsernya Nirvana di Reading. Aku masih inget tuh. Ada konser Nirvana di Inggris waktu itu. Di Reading. Adegannya Dandanannya sama seperti itu kayaknya. pakai putih-putih gitu. Iya. Yang dia pura-pura mati. Iya. Oh, aku tahu Nah, itu. itu. Aku tahu itu.
Karena aku juga lihat behind the scene-nya kan. Ya, Kan sebelumnya pakai wig sempet toh. iya benar pakai wig. Tuh, mau ini ngulik kok ya. Ya, asik, terima kasih. Berarti tapi poinnya Mas ya, berarti film Rockstar Winged ini mainly-nya emang untuk promo album atau gimana? Mainly-nya untuk promo album. Oh, berawal dari situ. Berawal dari situ. Oke. Untuk album kedua Jazz Jazz tadi 18 18 plus. Kalau mau dengar lagunya ya di platform digital dan lihat filmnya. udah ada itu. Nah, Bersyukurnya kemudian filmnya ternyata bisa jalan sendiri sebagai sebuah karya gitu loh. Itu yang ya maksud ya memang diniatin awalnya gitu, tapi tetap beratnya ke promosi album gitu kan. Ya mau gimana lagi kecuali harus bersyukur kan. ya harus bersyukur. Makanya Rockstar Winged ini apanya ya Rockstar dan apanya yang Winged. Nah, ini aku mungkin yang bingung di situ. iya benar. Itu juga aku awalnya bingung gitu kan. Maksudnya karena aku orang yang nggak percaya Mistik. nggak percaya kayak gitu-gituan Oh. gitu loh. Maksudnya ya kadang percaya gitu kalau orang tua yang ngomong gitu. Kalau gini sebenarnya nggak percaya gitu. Tapi maksudnya karena ini project yang main-main, cobalah gue percaya gitu kan. Dengan bikin ada setan-setanannya, ada horor-hororannya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah terjadilah gitu Rockstar Winged. Tapi sebenarnya kalau garis besarnya kan aku menangkapnya tuh pas membuat itu kayak semacam perjalanan gitu loh. Perjalanan dari seseorang menemukan sesuatu sampai dia pada titik yang kayaknya gua harus semacam kita kayak dapet tuh angsit itu loh Mas. Nggak tahu kenapa nggak apa-apa, tahu-tahu kita ngikutin. Ini Itu. kan- Nah, yang diikutin si tokoh putihnya itu. Oke. Makanya kan dia kayak semacam diajak gitu loh. Nah, Digandoli. Tapi jam 6 ngono. benar. Itu dia. Maghrib. Benar, itu kan surup banget kan itu. Kalau kita main tuh pasti suruh pulang lah. Wes maghrib surup. Tapi emang ada kejadian aneh gitu, Po? Kalau aku nggak pernah ada kecuali aku baca buku misteri ya. Kalau aku belum pernah sih. Semoga jangan lah. Mungkin Mas Jess kayaknya pernah. Kejadian-kejadian mistik kayak gitu tuh. Semacam Tapi- diajak siapa gitu. Kalau tantangan tersendiri untuk Mas Sutradara, Mas Kiki ini, hidupku mencat. Wah, Corona. ini corona gimana sih? Kalau tantangan tersendiri untuk Mas Kiki bikin film ini apa Mas? Dan kesenangannya maksudnya kesan apa ya? Tantangan Mas Kiki sendiri di Oke. produksi film ini. Ya. Kalau sebelum ku jawab kita dengerin musiknya dulu gimana? Asik. Oke kan? Karena TV Yo, iya. asli. Oke. Please welcome Jazz, lelaki setia. Tiap tatapanmu pancarkan pesona, garis senyumanmu dan dahaga. Langit seisinya terdiam terpana, tak rela abaikan indahmu wanita. Yeah. Nafsuku berbisu, segerakan aku untuk miliki dan nikmatimu malam ini. Tetapi Tuhanku memanggil namaku, redam hasrat membara yang mulai kuasai jiwa. Akulah lelaki setia dan tak mungkin ku berpaling, karena aku lelaki setia. Oh yeah, 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 yeah. Akulah lelaki setia, yeah. Tak mungkin ada duanya. Hanya aku lelaki setia, yeah. Intro. Menuntun irama
aroma tubuhmu, yeah. Merusak akal sehatku, yeah. Nafsuku berbisik, segerakan aku untuk miliki dan nikmati malam ini. Tetapi Tuhanku memanggil namaku, bernama serat membara yang mulai kuasai jiwa. Akulah lelaki setia dan tak mungkin ku berpaling, karena aku lelaki setia. Oh yeah, 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 yeah. Akulah lelaki setia yang tak mungkin ada duanya. Hanya aku lelaki setia, ya kita. Nafsuku berbisik, segerakan aku untuk miliki dan nikmati malam ini. Tetapi Tuhanku memanggil namaku, nama serat membara yang mulai kuasai jiwa. Ciro lupa. Akulah lelaki setia dan tak mungkin ku berpaling, karena aku lelaki setia. Oh yeah, 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 yeah. Akulah lelaki setia yang tak mungkin ada duanya. Hanya aku lelaki setia, ya. Intro. Kembali lagi bersama kita. Mau dijawab. Ya. Tantangan dalam produksi film Rockstar Wingit ini, Mas. Tantangan Rockstar Wingit yang pertama adalah komedi, bikin komedi aku belum pernah. Belum pernah. Jadi ya apa? Itu jadi tantangan banget sih. Jadi terus nonton nonton film-film Dono, nonton apa permainan-permainan kita waktu kecil kayak tebak-tebakan kayak gitu. Itu tantangan terberatnya itu gitu. Terus yang juga jadi tantangan tapi menyenangkan itu yaitu bikin film tapi dari satu album full itu. Sebelumnya pernah ya? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya kan maksudnya petalan kayak bikin klip kan petalan satu lagu gitu dari album. Tapi ini satu album langsung diangkut semua jadi Bahasa film gitu. masuk nggak di situ? Bahasa gimana? Masuk pakai tantangan nggak? Kan bahasa Jawa kebanyakan di situ kan? Bahasa Jawa ya aku ngerti gitu tapi bahasa Jawa aku kan kasar ya gitu. Makanya ngambil apa Dustin yang Jawa banget, ibu kos, temenku penjual bunga di Kota Gede di Kota Baru. Itu tuh udah maksudnya pasti mereka udah ngelotok banget lah gitu adegan-adegan sehari-hari kayak kos-kosan, percintaan dan lain-lain itu pasti aku yakin bisa gitu kan. Nyatanya alhamdulillah bisa. Tapi skrip yang bikin Mas juga tuh. Aku sama Mas Jess. Oh, berdua. Tadi Yang udah bikin. tanya ya. Sorry. Nah. Supaya ada pertanyaan aja. Yo. Itu. Apa nah ya ini mungkin. Kembali lagi nih ke orang umum ini. Budget. Ini budget ada Mas Jess bisa ditanya langsung. Oh, gitu ya? Budgetnya habis berapa? Yang perlu dipahami adalah yang aku salut dari Mas Jess adalah Mas Jess selalu menyiapkan budget promo untuk setiap albumnya gitu. Karena kebetulan aku udah 2 kali garap video klipnya Mas Jess. Itu tuh selalu gitu. Maksudnya aku tak nabung dulu ya. Baru nanti kalau duitnya udah terkumpul terus ketemu lagi dan itu terjadi gitu. Dan itu udah beberapa kali gitu kan. Menurutku itu hal yang patut ditiru sih, maksudnya buat teman-teman yang punya karya gitu paling enggak
mikirin juga bab promosinya gitu, karena kalau udah cuman jadi aja, ke-upload aja, ya menurutku udah selesai sampai di situ gitu. Kecuali kita ada persiapan tenaga dan dana untuk istilahnya apa ya, kayak dailynya tuh misalnya mingguan atau bulanan, kita selalu ngingetin kita ada karya ini loh, silakan ditonton. Nah itu tuh menurutku lebih penting gitu. Promosi. Nah Berarti pihak gengsi itu udah langganan sama Mas Des ya. ya Kayak warung nih. iyalah, siapa yang mau langganan lagi, tinggal Oke, kontak Mas, kan. bisa kasih tanya aku. Iki wangun deh gini, aku dikontek. Enggak, tapi tenang nih Ki. Berarti biaya ke Mas Des ini. Baik Mas Yes. Kira-kira Mas. Kalau di harga iPhone ya? Ya, Harga iPhone apa nih? Ojo harga sekarang? Oppo ya lah. HP ku Oppo ya, Mas. Wah, Oppo aku nggak tahu harganya. iPhone aja lah yang gampang. iPhone, ya, iPhone iPhone. Pro Max dikali 3 lah. Silakan di googling. Nyoba besok aku tak nabung ah. Itu baru aku salut sama musisi yang kayak gitu, nabung. Nanya gitu. Aku misalnya ditanya, bikin ini budgetnya berapa ya? Budgetnya banyak, kamu nabung dulu aja. Asik. Gitu. Maksudnya udah berapa kali aku ngedukasinya kayak gitu sih. Durasi Rockstar Wingit ini kan sekitar 13 menit ya? 14 menit. 14 menit. 14 menit. Maksudnya? Iya. Yang bikin situ. Atau aku salah juga 13 menit berapa gitulah gitu. Bisa lihat Rockstar Wingit di GoPlay. Mungkin Mas Kiki bisa jelasin. Ya, Sekali lagi. PH Gengsi di bulan film nasional ini lagi ngadain movie review challenge. Jadi kalian ditantang oleh PH Gengsi untuk mereview 3 film PH Gengsi yang ada di GoPlay Indie. Kalian bisa install GoPlay, terus bisa ditonton, review. Nanti ada Misterius Box spesial bulan film nasional PH Gengsi 2021 untuk kalian yang beruntung. Ada 3 paket. Silakan ditonton. Bisa gratis, bisa juga kasih tip ke kita itu supaya kita jadi lebih semangat untuk bikin. Enggak juga nggak apa-apa, dengan mention dan lain-lain itu juga bikin kami semangat sebenarnya. Itu. Amin. Amin. Kembali lagi pertanyaan. Tadi kan aku tanya inspirasi tentang hantunya. Ya. Sekarang tentang alur filmnya. Alur filmnya kalau kamu dengerin Jazz 18 Plus, puzzle di setiap lagunya itu nanti akan ketemu alur filmnya. Misalnya lagu track 7 itu adalah opening, track 3 itu adalah closing. Nanti kamu pasti akan nemu. Setelah nonton filmnya, coba kamu dengerin satu album 18 Plus, pasti kamu akan nemu alur itu. Karena basically semua dari 18 Plus. Jujur, aku belum nangkep sampai sekarang filmnya. Serius. Karena kamu belum dengerin albumnya. Oh gitu ya. Jadi emang Bisa ini bold lah, karena kan kita konsepnya promosi. Tapi aku udah dengar satu lagu tadi kan udah bilang tadi. Oh iya, Lelaki Setia tadi aku tahu Mas. paling Serius, familiar serius. itu ya. Serius, nggak tahu aku tahu lagu ini aku. Serius Mas. Mantap. Duh, serius ini, serius ini. Ini serius ini. Iya. Tapi mungkin harus denger albumnya baru bisa tahu alur filmnya. Coba di Petani itu ada jawabannya di situ. Soalnya aku sampai sekarang masih bingung. Nggak bisa cerita dikit ya? Hipnosisnya gitu Mas. Sinopsisnya sebenarnya Hipnosis at least lah. sinopsis Rockstar Wingit adalah Dustin, seorang rockstar muda sedang mengalami kebuntuan di hidupnya karena percintaan. Oh ya, Ya. sing banting HP nih kuwi. Ya. Malah dijelas nih. Iya sorry. Ditit. Itu dia sedang menerima kebuntuan di hidupnya soal cinta. Lalu di setiap jam 6 sore itu selalu ada kejadian aneh di susunan rak kasetnya. Itu selalu goyang kayak gempa-gempa gitu deh gitu. Terus dia maranin itu, terus dia menemukan satu kejadian yang membawa dia ke hal-hal besar di luar dirinya. Kira-kira itu. Nah, ini endingnya membagongkan tadi ini masih belum dapat aku. Rockstar Wingit endingnya membagongkan. Wah, kontemporer tenan ya. Tenan nih guys. Si Dustin kan rockstar. Ya, Kok nggak ada? Kan biasanya kalau film nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Dari lah. sudut pandang seorang Musisi.
Ya enggak sih. Iyalah, Mungkin aku musisi. Aku biasa. Host. Sudut pandang host. Biasanya kalau film tentang musik, aku lihat di situ si Dustin malah kayak penikmat musik ya. Ini kayak kritik tadi aku ya. Enggak apa-apa. Jikir. Enggak apa-apa. Aku lihat dia kayak penikmat musik. Iya. Karena dia di situ banyak kaset. Terus nggak main gitar juga gitu. Ya, Tuh, nggak apa-apa ya spoiler itu. enggak apa-apa. Lah ini gimana Mas? Maksudnya kok aku lihat dia penikmat musik bukan musisi gitu loh. Ya, Nah, ya. ini. Maksudnya Dari sudut pandang Mas Sutradara. musisi dengerin musik kan, Ya. pasti kan dengerin musik temennya atau siapa atau fansnya kayak gitu-gitu. Nah kadang satu hal itu yang aku juga sampai sekarang masih suka merinding gitu ya kalau denger beberapa lagu tuh suka langsung terpantul ke kejadian-kejadian yang udah lalu atau yang akan datang gitu loh, kayak ngasih ide itu loh. Kadang tuh kalau misalnya dengerin musiknya siapa si A gitu, terus iya gue dulu pas pacaran kayak gini gitu, terus dengerin musiknya si B, wah kayaknya hidup gue harus berubah nih besok nih gara-gara dengerin musik ini. Nah sebenarnya sudut-sudut itu yang mau diambil gitu. Itu kenapa si Dustin di situ hanya langsung ke step yang itu gitu. Mungkin kalau aku bikin film panjang Oke. ada tuh adegan Dustin iya. ngeband tuh ada, tour kota gitu Itu ada. mungkin karena niatnya pendek. short movie. Short movie. Oke, siap. Gitu. Tapi ini rilisnya tahun berapa, Mas? Pertama rilis, bukan yang di Pertama Google ya? rilis Pertama rilis 2019 di mana? di YouTube waktu itu. Oh, di YouTube. Pertama rilis Tapi di pernah YouTube. nggak di apa ki? Layar Oh di screening. Di screening. Di screening waktu itu acara bioskop musik Podomoro di Kedai Kebun Forum. Oke. Waktu itu muterin film-film yang berasal dari band. Band kan ada yang punya film tuh. Jogja Hip Hop Foundation, ada Captain Jack, ada Rubah di Selatan kayak gitu-gitu, Rizky Summerby, mereka punya film semua. Nah, itu dikumpulin terus bikin screening film musik gitu waktu itu. Nah, film Rockstar Wingit diputer di situ. Itu di lapakan kaset acara anak-anak Jogja Record Store Club di Kedai Kebun. Oh Forum. iya, Kedai Kebun ya, tahu. Waktu itu. Menarik juga ya. Musisi. Filmnya Sangkakala loh. Musisi bikin Ada. film juga ya. Menarik juga sih, Mas. Iyalah, maksudnya medium promosi itu banyak, coy. Siap. Nabung, inget nabung. Jadi iri ya. harus iri. Kalau di Google Play tahun kemarin ya rilisnya ya. Di mana? Google Play. Di GoPlay ya teman-teman, GoPlay, jangan GoPlay. sampai kepleset. GoPlay sorry coba. GoPlay. Di GoPlay. Play. Di GoPlay 2020. Pas masa pandemi, Pas pandemi. Lah. GoPlay jenius banget lah ngeluarin program itu menurutku. Tapi ada tapi untung produksinya waktu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi banget Tapi itu. ada nggak 18. itu semacam halangan karena waktu itu kan di GoPlay kan. Karena pandemi toh. Jadi itu ada nggak halangan tersendiri sih? Halangan tersendirinya Yang di jadi harus lebih rajin promo sebenarnya gitu kan, Lebih karena digital kan gitu. jadi kita ada film ini loh kayak gitu-gitu, itu tuh harus lebih rajin gitu, apalagi momen sekarang nih, bulan ini kan sekarang bulan film nasional ya 2021 gitu, jadi kayak momentum pas banget nih buat kita promo gitu kan. Kita punya film variatif banget, satu Ani dan Waktu Yang Mundur itu animasi, Rockstar Wingit itu horor komedi musikal, terus Rumah Bita itu full drama keluarga kayak gitu. Itu tuh yang semuanya sangat enak banget buat ditonton di rumah masing-masing gitu, di HP-nya masing-masing sambil tiduran. Itu lebih enak. pandemi rajin-rajin aja nombok gitu ya. Bener, rajin nombok. Kok nombok sih malah? Tapi ya promosi Nabung. ya. Nabung. Ya kasarnya nombok. Ya. Kayak gitu. Enggak, tapi untuk PH Gengsi sendiri, untuk pesan yang ingin disampaikan ke penduduk planet bumi apa? Untuk penggagas PH Gengsi. Kalau punya cita-cita harus nabung juga buat ngewujudinnya. Terus ya jangan berhenti berkarya lah walau pandemi melanda. Intinya tadi apa? Jangan terpaku dengan teknis kalau mau bikin karya. Katanya gitu tadi. Iya kan? Terus terpakunya apa? Terpakunya dengan apa? Budget. Terpakunya dengan budget, gila. Tadi kan pertanyaanku mesti budgetnya piro kan gitu. Bikin film gitu. Oh iya.
Ya maksudnya budget tuh hanya sebagai pendukung ya, tapi intelektualitas, terus kemampuan, pengalaman itu juga ada ada semacam hitungannya gitu ya. Itu. Nah, salah satunya untuk berkarya kan amunisinya itu ya. Itu juga. Untuk gitu pihak gengsi ini terakhir mungkin ya. Sorry ya. Yuk. Untuk pihak gengsi sendiri sekarang ini ada produksi apa sih? Sekarang lagi ngejalanin project namanya Going Next to Nowhere. Itu terdiri dari 3 video klip dan 1 film pendek. Itu kebetulan kemarin film pendeknya lolos di Danais. Asik. Doain 2021 Amin. lancar produksinya. Amin. Biar projectnya selesai dan ya semoga asyik gitu. Amin. Untuk mengakhiri season kali ini bareng-bareng Mas. Oke, Ditutup dengan jazz arti teman. teman. Na 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 hey. Berbagai rintangan telah kita lewati sampai saat ini. Semua cerita telah kita lalui dan selalu berbagi. Akankah semua ini kan berlanjut hingga mau menjemput? Semoga kelak abadi kisah kita ini. Ku sadari dan ku mengerti bahwa kau adalah teman sejatiku, selalu menemani dalam sedihku, setiap lukaku di saat beriku rata. Ya, kalau punya teman, silaturahmi tetap dijaga. Suatu saat nanti kalian akan merindukan saat-saat bersama teman-teman. Ku sadari dan ku mengerti bahwa kau adalah teman sejatiku, selalu menemani dalam sedihku, setiap lukaku di saat beriku rata. Say na 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 hey na 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 once again Pak. Disamkan na 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 1, 2, 3 yeah na 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 hey na 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 yeah na 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 na
Dari penutupan